Halo semuanya. Lemes nih gue ini lemes. Soalnya ini syuting ketiga ya. Gue dalam 1 jam tuh syuting 3 kali video yang sama dengan problem yang berbeda-beda. Oke, selamat datang di News Minggu 4 September 2020. Seperti biasa jangan lupa follow The Lazy Gadget untuk berita lebih update setiap harinya dan The Lazy Titip untuk official consignment store The Lazy Monday. Gue akan bawa video ini dengan sangat-sangat santai ya. Karena gue juga udah cukup lemas untuk bawa video ini. Kita akan mulai dari yang pertama. Sebelum masuk ke berita, gue mau nanya dulu untuk masalah widget Smith. Jadi kalau kalian tahu iOS 14 sendiri kan baru aja ngerilis widget-widgetan gitu kan. Dan kalian bisa ngeliat Twitter, TikTok, dan segala macam ya. Itu pada bikin Soyo iOS 4 home screen yang dimana orang pada bikin customization. Nah, gue pribadi sebenarnya nggak melakukan hal itu karena gue adalah tipe yang lebih ke one page. Jadi sejak ada app list gue nggak pernah lagi tuh pakai segala macamnya, semuanya di satu halaman kalau bisa. Jadi kalau kalian emang perlu tutorialnya, silahkan tulis komentar di bawah, di spam aja nggak apa-apa. Nanti kalau emang rame atau mungkin kalau mau like satu komen, nanti gue akan bikin kontennya. Nah, berita pertama kita datang dari WhatsApp, di mana ini adalah fitur cross device. Jadi kalau kalian tahu ini ada namanya fitur link device yang akan masuk beta karena udah final testing, nanti dari beta baru masuk official. Belum ada tanggal pastinya, cuman fitur ini emang menarik banget karena link device ini adalah menggabungkan satu akun untuk 4 device. Ini akan ngebantu pertama review handphone nih, kita nggak usah capek-capek lagi pindah account nih. Kedua adalah admin all shop yang nggak usah lagi tuh rebutan akun-akun all shopnya. Dan ketiga adalah untuk kalian yang pengguna WhatsApp web, ini yang paling simple karena nggak usah bergantung pada internet connection pada smartphone kalian lagi. Ditunggu aja karena harusnya akan dirilis dalam waktu dekat. Nah, ketiga adalah monitor dari Xiaomi, di mana monitor ini antara 240 Hz dan 360 Hz. Dan ini pakai AUO display, Tian panel 24,5 inci Full HD. Ini kan menarik banget karena harganya cuma 2,1 juta. Merusak pasar, karena kita melihat monitor Xiaomi dari kemarin itu emang merusak pasar banget. Jadi kalau emang ini masuk ke Indonesia, Xiaomi bawa ke Indonesia dengan harga mungkin 2,5 juta, gue rasa ini akan menjadi sebuah steal deal banget buat kalian. Maksud gue kalau dia nggak ngeluarin 360 ya, dia ngeluarin 240, 2,5 juta, itu udah rebutan orang-orang. Walaupun warna mungkin kita nggak tahu ya, mungkin akan buruk dan segala macamnya. Nah, selanjutnya kita ngomongin masa LG Wing. Kalau kalian ngikutin berita gue minggu lalu, gue ngebahas cukup banyak tentang LG Wing, salah satu smartphone dari Explorer Project mirip LG yang bisa diputer. Dimana harganya itu ternyata terkuak itu di 940 USD atau sekitar 14 juta pas tambah 41 ribu. Dimana rumornya kemarin emang bakal di 1000 USD dan ini menggunakan Snapdragon 765G. Nah, LG Wing ini memang menarik banget karena emang form factornya yang keren, bisa diputar dan bisa jadi gimbal, bisa buat main smartphone, bisa dua layar dan segala macamnya. Cuma sekali lagi kalau kalian mau info lebih lengkapnya bisa nonton video gue sebelumnya. Nah, ngomong LG Wing juga, ini kalau kalian nontonin streamingnya atau launchingnya itu di akhir, itu dia memperlihatkan sebuah teaser semacam after credit untuk rollable smartphone dia. Dimana ya cuma kelihatan kayak set, dan ada tulisan hold your breath. Dimana untuk rollable smartphone ini juga sepertinya akan rilis sebagai Explorer Project yang kedua. Di sisi lain dia juga baru aja mendaftarkan sebuah paten yang memperlihatkan sebuah smartphone yang terlihat seperti kotak gigi, bukan kotak gigi, kotak odol. Nah, kotak odol ini di bagian atasnya ada secondary display yang cukup panjang sepertinya. Bagian bawahnya ada kamera dan bagian samping itu ada stylus pen, di mana layarnya itu bisa ditarik semacam kebulungan dan itu bakal auto scaling tergantung media yang kalian tonton. Jadi ini akan menarik banget sebenarnya karena kalau kalian lihat sendiri dari si LG sendiri dia emang punya satu TV yang bentuknya emang kayak petak doang. Kalau nonton dia akan naik, kalau musik player dia akan setengah, kalau nggak kepake dia akan turun. Jadi ini bakal premium banget. Dan kalau emang si LG ngerilis ini setelah mungkin 1 tahun atau 2 tahun, ini akan enak banget dibawa kemana-mana. Karena bentuknya itu compact banget kayak kotak biasa doang, tapi kalau kalian mau pakai tinggal ditarik. Dan ini harusnya bakal OLED. Nah, selanjutnya kita ngomongin masalah Realme. Realme juga kabarnya akan ngeluarin Smart TV dengan ukuran 55 inci. Walaupun belum ada tanggal rilis dan tanggal pastinya, dia akan menggunakan teknologi SLED. Jadi berbeda dengan QLED, SLED ini bakal pakai 3 lapisan LED RGB yang berarti nanti warnanya akan lebih akurat, hitamnya lebih pekat, dan gambarnya lebih terang. Jadi ini akan menarik banget karena kalau emang berhasil dirilis dan harganya mungkin menarik dan teknologinya aman gitu istilahnya, ini bakal bisa ngebuat Realme itu mencuri sedikit market share dari masalah TV. Next kita ngomongin Realme, kita ngomongin sisternya. Ini adalah Find X2 Pro League of Legends Edition. Ini terlihat di takeover punya MV, di mana Faker terlihat menggunakan sebuah smartphone di akhir video dengan Find X2 Pro dengan logo World Championship di belakangnya. Jadi harusnya dia akan ngerilis ya. Semoga ya. Karena selain handphone dia juga kabarnya akan ngerilis yang Oppo Watch. Karena Oppo sendiri emang menjadi partner dari si Riot Games atau League of Legends, bakal nge-sponsorin Worlds Mid-Season Invitational dan All-Star itu sampai 2024. Nah, sekaligus juga promosi kalau kalian nontonin, kalau kalian tahu di Lazy Monday kemarin gue juga nge-review League of Legends Wild Rift.
untuk early access-nya nanti card-nya akan gue taruh di atas. Yang pasti gue sebagai fanboy Oppo Find X2 Pro dan fanboy League of Legends digabungin ada smartphone ini menjadi hal yang sangat menarik. Kalau Joshua anak Dota minta dipukul emang di belakang. Nah selanjutnya kita ngomongin Huawei. Huawei baru aja kalian tahu masalah yang cukup berat kemarin di mana mereka nggak bisa kerjasama untuk masak panel, masuk entity list, nggak bisa dapat SoC dan segala macamnya. Nah berita terbaru memperlihatkan bahwa Huawei ini untuk gedung R&D-nya di Guangdong di China itu terbakar. Jadi di sana emang gedungnya under renovation atau construction. Jadi emang nggak terlalu ramai orang di dalam, tapi sejauh ini rest in peace karena 3 korban ditemukan untuk masalah itu. Dan selain itu Huawei juga ada sedikit masalah, sedikit harapan. Dimana kalau kalian mengikuti berita gue sebelumnya, gue ngebahas masalah lisensi untuk kerjasama sama Huawei. Ternyata AMD dapat lisensi itu, Intel juga mendapatkan lisensi itu, dan yang lagi nunggu untuk lisensi selanjutnya adalah Qualcomm. Dimana kalau Qualcomm mendapatkan lisensi itu berarti kita akan melihat Huawei kembali ke dunia smartphone, tapi mungkin menggunakan Snapdragon untuk smartphone high-end-nya. Dan setidaknya ini menjadi sebuah harapan daripada harus ditendang dari dunia smartphone, setidaknya Huawei bisa bertahan dengan hal ini. Next kita ngomongin masalah aplikasi Spotify. Jadi kalau kalian tahu Spotify baru aja memberikan statement yang menyatakan Apple itu terlalu menggunakan kekuatan dan dominasinya untuk nge-steer orang berpindah dari streaming music kayak Spotify atau mungkin streaming film itu untuk ke Apple Music. Karena Apple Music kan kemarin Apple ngeluarin namanya bundle Apple One, di mana Apple One ini kalian bisa dapat Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, dan juga 200 GB iCloud storage dengan harga Rp300.000 dan bisa di-sharing buat 6 orang yang berarti satu orang cuma perlu bayar Rp50.000 untuk 4 hal itu. Itu menurut gua ada steal deal dan cuan banget, makanya Spotify cukup takut dengan hal ini, dimana dia juga tetap harus membayar masalah 30% sebagai fee di in-app purchase-nya. Cukup wajar sih menurut gue untuk Spotify untuk pusing dengan hal ini, karena kalau kalian tahu sendiri Spotify dan Match itu yang punya Tinder dan juga Epic Games yang punya Fortnite itu masuk ke sebuah koalisi bernama Coalition for App Fairness atau CAF, di mana di bawah mereka juga ada beberapa developer kecil yang emang menyerang untuk app policy dari Apple sendiri untuk masalah 30% yang terlalu tinggi dan berharap mungkin dihilangkan atau diturunkan, ya setidaknya diturunkan lah. Cuma gue rasa Apple nggak akan tergeming untuk masalah ini, karena kalau kalian tahu Apple juga cukup berani kemarin kalau kalian nonton masalah Fortnite versus Apple yang udah gue bahas di video dedicated dan news ya, itu si Apple nggak segan-segan menendang Fortnite dari App Store mereka, walaupun bisa dibilang cuan dari Fortnite itu bakal gede banget. Kita ngomongin 30% aja itu udah gede banget. Nah, tapi kalau kalian ngelihat Apple ngelunak, sebenarnya dia ngelunak untuk masalah Facebook, di mana Facebook itu punya satu fitur untuk di mana online ticketing untuk event-event atau organisasi kecil atau bisnis kecil, dan mereka nggak ngambil fee. Cuman dia kalau melewati Apple untuk in-app purchase ya, itu 30% tuh dimakan oleh Apple. Dan itu directly diperlihatkan oleh Facebook di laman mereka, di mana ini 30% itu dimakan oleh Apple. Ternyata Apple melunak untuk hal ini dan mereka akhirnya memutuskan untuk menghilangkan fee 30% khusus untuk online ticketingnya Facebook, karena bisa bilang ini lebih ke empati, simpati untuk masalah COVID yang lagi kena banyak orang, dan ini biar organisasi-organisasi kecil tuh bisa survive di masalah ini. Nah, next kita bakal ngomongin masalah iOS, Xbox Remote Play iOS. Jadi ini update terbaru di mana Xbox for Android itu udah ada. Kalian bisa remote play ke Xbox Series X, Xbox One dan segala macamnya. Dan ternyata untuk iOS juga kabarnya sedang dikembangkan. Kalau kemarin kan dari xCloud sendiri nggak bisa karena in-app purchase ya, itu nggak ngelewatin Apple. Tapi yang ini sepertinya akan streaming doang. Jadi harusnya kedepannya kalian bisa remote play dari Xbox. Cuma gue nggak tahu ada nggak sih yang main Xbox di Indonesia. Maksud gue kan kalau kita ketemu orang gamer ya, lu mainnya apa? Kalau nggak PC, Sony, pasti Nintendo. Jadi kalau ada pemain Xbox, kalian bisa tulis komentar di bawah. Kita masuk ke masalah Apple. Ini cukup banyak sebenarnya dan menarik. Yang pertama adalah kita bahas update iOS 14.2 beta 1. Ini baru developer. Cuman fitur-fitur di sini tuh lebih fokus ke musik. Jadi kalau kalian masuk ke lock screen, itu udah ada control center yang penuh untuk musiknya sendiri, bisa strobing, volume, dan segala macamnya. Bahkan kalian bisa ngecek AirPlay kalian sendiri itu bisa audio outputnya kemana, atau mungkin untuk device tertentu tuh audio outputnya lagi apa. Masuk ke home screen, bahkan jauh lebih lengkap lagi kalau kalian tarik control center ke atas dan kalian tahan. Itu kalian bisa ngelihat, kalau kalian lagi nyalain musik, itu bakal ngasih recently play kalian dan rekomendasi dari si Apple Music atau mungkin dari Spotify, dari source kalian sendiri. Dan itu box artnya tuh bakal lebih gede dan terlihat kayak kalian tuh nggak perlu buka aplikasi Apple Music lagi, tapi cuman tergantung dari control center aja semuanya udah bisa terintegrasi dan semua connect AirPlay, ganti lagu, ganti device segala macam udah aman banget. Jadi menurut gue ini keren banget buat kalian yang pengguna iOS karena ekosistemnya emang gila banget. Nah,
Next kita ngomongin iPhone SE 2 yang resmi di Indonesia. Ini bakal di 2 Oktober 2020 mendatang. Harganya itu untuk 64GB itu bakal di 8 juta, 128GB di 9 juta, dan 256GB itu di 11 juta. Dimana untuk warna sendiri bakal di hitam, putih, dan produk red. Menariknya sebenarnya untuk si iPhone SE 2 ini dia punya beberapa promo kayak free cicilan 1 bulan kalau 18 bulan atau 24 bulan, terus ada Apple TV gratis 1 tahun, terus kalau kalian beli AirPods atau Apple Watch 3 itu bakal potong 15.000. Jadi nanti kalian bisa cek dari website dari iBox atau dari Eraspace untuk promo-promo ini biar lebih lengkap. Next kita ngomongin masalah kita ngomongin iPad Pro Mini LED. Dimana ini datang dari Ming Chi Kuo, dimana Mini LED kabarnya bakal diimplementasikan pada 6 device dari iPad Pro sampai ke Mac nantinya. Dan ini menarik karena ini akan membedakan si iPad Pro dan iPad Air yang kemarin, karena iPad Air kemarin kan dikabarkan tuh mirip-mirip banget ya, kalau dilihat juga mirip-mirip banget sama iPad Pro. Jadi teknologi baru ini yang akan menjadi pembeda karena dengan Mini LED harusnya layarnya lebih terang, jangkauan warna lebih luas, dan juga hitamnya jauh lebih pekat. Dimana juga kabar-kabarnya ini bakal pakai A14X, jadi rilisnya itu harus ya di Q4 2020 atau mungkin Q1 2021, karena itu bakal rilisnya mungkin setelah iPhone 12 series. Dan ini refreshment yang cukup cepat karena kemarin kan kita lihat iPad Pro itu baru di refresh di awal tahun. Next juga dari Ming Chi Kuo, dia juga menyatakan masa iPhone SE Plus, dan ini bakal harusnya di Q1 2021, dimana ukurannya itu antara iPhone 8 Plus 5,5 inci atau iPhone XR 6,1 inci. Jadi kalau dia bilang masih pakai Touch ID, jadi either kalian masih physical button atau mungkin akan Touch ID yang dipindah ke power button kayak iPad Air. Jadi ini saya memungkinkan, dan gue lebih berharap ke iPhone XR 6,1 inci, dan ini harusnya pakai A14 Bionic. Nah, next kita ngomong iPhone 12 mini, ini salah satu yang cukup dibicarakan. Yang pertama datang dari Love to Dream, salah satu leaker yang punya track record 88% true. Dan dia cuma nge-tweet kalau nama itu 5,4 inci itu bakal di iPhone 12 mini. Sedangkan kalau dari rumor-rumor jam prosesor yang terakhir, iPhone 12 itu bakal iPhone 12 5,4 dan iPhone 12 Max untuk 6,1 inci. Nah, ini ditambahkan lagi dari seorang pengguna Twitter bernama Tuan Rui 120 yang ngasih tahu tentang masalah iPad Air kemarin bakal power button untuk Touch ID. Dia memperlihatkan sebuah gambar yang casing dari si yang 5,4 inci itu bakal pakai nama mini. Jadi ini sepertinya sudah dikonfirmasi bakal iPhone 12 mini untuk 5,4 inci dan iPhone 12 untuk 6,1 yang sharing casingnya sama iPhone 12 Pro. Nah, terakhir kita akan bahas masalah warna, dimana untuk iPhone 12 Pro series kabarnya kan kemarin navy blue yang kuat banget. Midnight green bakal diganti. Kalau misalnya dari Apple Watch 6 juga dia ngerilis warna aluminium blue, cuman sepertinya dari aluminium red di Apple Watch 6 ada kemungkinan rumor-rumornya iPhone 12 Pro juga akan ngeluarin produk red untuk yang Pro seriesnya. Karena kalau kalian tahu, terakhir kali warna-warna muncul itu di X series, sisanya itu di iPhone XR dan 11, lebih ke versi budgetnya. Jadi ada kemungkinan bahwa iPhone 12 red, produk red, iPhone 12 Pro Max, produk red, panjang ya namanya, itu bakal rilis dengan kalau kita cocok logi sama Apple Watch 6. Cuma ini rumor banget, tapi kalau navy blue harusnya lebih kuat rumornya. Itu aja bisa gue bahas untuk berita Minggu 4 September 2020. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Dan gue Jordi Leonardo, O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next week. Bye-bye guys.